Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Rosvita. Saya perwakilan dari KKN Tematik Kelompok 10 edisi 2 COVID-19 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Nah, di sini kami sedang berada di lokasi Dusun 5. Letaknya ada di kelompok tani hutan ya Pak, KTH, yang dikelola oleh Bapak Tatang. Nah, kami di sini ingin mencari tahu cara membudidaya lebah kelanceng, terus apa manfaatnya, dan bunga apa yang bisa menghasilkan madu kelanceng yang bisa bikin madunya ini banyak gitu. Oke, langsung aja Pak. Kami mau tahu sejarahnya kenapa sih memilih madu kelanceng. Jadi gini, awalnya itu kita kan bermitra dengan TNWK, Taman Nasional Taman Nasional Waigambas. Jadi semua madu lebah trigona ini atau kelanceng ini awalnya dari Taman Nasional Waigambas. Ya bahasa kasarnya bantuan lah. Nah, kita dibentuklah kelompok sebanyak 16 orang. Dari situ tahun 2019 itu kita ngajuin proposal, dapatnya di tahun 2020 dapat. Jadi kita udah berjalan 1 tahun gitu. Inilah secara tidak langsung perhatian dari TNWK untuk desa penyangga gitu. Mungkin awal dari itunya. Awalnya ya tadinya kita ini madu cerana itu, kalau kata orang Jawa itu unduan. Kita udah sempat melihara itu, tapi dari perawatannya, dari ininya kan lajere wong Jawa kayak nentup. Nah, makanya kita beralih ke trigona ini, lanceng ini. Kayaknya untuk pemanenan terus perawatannya juga kita perhatiin lebih mudah. Ramah lingkungan ya Pak? Ya, ramah lingkungan. Orang nentup juga. Ngono kuwi jare Jawa. Oh, begitu sejarahnya ya. Oke, yang selanjutnya, manfaat madu kelanceng nih apa sih Pak? Kenapa pemerintah lebih, maksudnya dari TNWK-nya kok milihnya lebih madu kelanceng gitu? Nah, kalau masalah manfaat dan kualitas terus ini kita nggak bisa ngasih secara ini ya. Mungkin kita bisa lihat aja itu di Google. Takutnya kita mau ngasih bahasa, oh khasiatnya untuk misalnya kejantanan, terus khasiatnya untuk daya tahan tubuh. Kita nggak bisa itu, masalahnya kita harus di lab dulu tuh. Sedangkan biaya lab juga mungkin tidak cukup, tidak murah begitu. Kita bisa untuk sementara lihat aja khasiatnya ini, manfaatnya di Google aja bisa. Untuk masalah Nah, dari madu kelanceng sendiri, bunga apa sih Pak yang sangat disukai gitu loh oleh madu kelanceng? Untuk bunga yang banyak menghasilkan nektar, nektar itu ya larinya ke madu. Ya mungkin AMP ini, air mata pengantin. Cuman untuk di madu kelanceng ini, jadi madu kelanceng itu dapat menghasilkan kayak model polen. Polen itu kayak yang di samping madu itu yang warna kuning-kuning itu, polen. Nah, terus yang kedua menghasilkan propolis. Propolis itu yang hitam-hitaman. Nah, propolis itu dihasilkan dari getah-getahan. Getah-getahan. Contohnya kayak model getah nangka, getah jero Jawa gandul, kata nasionalnya itu apa? Pepaya. Nah, getah-getahan. Jadi tidak harus bunga juga, getah juga sangat mendukung. Nah, yang terutama bunga yang ada ininya mengandung nektarnya ya terutama AMP, air mata pengantin. Di situ ada bunga santos, kaliandra, krokot juga mau dia. Tapi yang paling utama yaitu bunga air mata pengantin. Iya. Oke, selanjutnya, bagaimana sih Pak cara membudidayakan bunga sama madu kelanceng tersebut? Maksudnya step by stepnya, kayak dari madu kelancengnya kita pertamanya harus gimana biar kelancengnya nggak kabur apa gimana, apa ngerawatnya juga gitu. Ya mungkin dari segi perawatan, pertama kita dapat itu kan berupa alami, kayu, ada kayu ditebang, yang penting jangan di kawasan.
kita tebang. Nah terus di atasnya itu kita kasih topping. Topping itu papan untuk ini madunya itu, kantong madunya itu. Nah kantong madunya itu kita asepin dulu apanya, si toppingnya itu, si papannya itu dulu itu. Jadi supaya menghindari dari jamur. Kalau misalnya nggak ada jamur, kayaknya untuk peningkatan dia menghasilkan madu lebih cepat. Tapi kalau misalnya ada jamurnya, dia kayaknya akan susah untuk berkembang ini menghasilkan madu. Terus yang kedua, untuk predator itu kodok yang suka malam tuh, kodok petung kalau kata Jawa, yang dipukul suka ini loh, membengkak itu. Nah itu dia kalau malam mau naik itu, naik. Suka makan madu itu? Ya enggak, kalau makan enggak apa, suka ngencingin di pintu masuknya itu akan banyak dia pergi. Terus yang ketiga, predator yang ini paling ganas itu iguana. Iguana kalau siang-siang itu kan suka di bunga air mata pengantin tuh. Itu makanin madu kelanceng itu bisa lebih dari 50 kelanceng gitu loh. Bahaya juga ya, Pak. Tapi yang lebih bahaya ya predator ya manusia. Digotong sama Mayarpi kan. Iya. Yang paling bahaya emang manusia ya, Pak. Predator. Gitu. Ya mungkin kecoa juga bisa, cecak. Tapi itu lebih sedikit. Biasanya kalau kecoa cecak itu kan suka masuk ke dalamnya ke toppingnya itu. Kalau cecak itu kan apa yang beraknya itu suka menyengat bau sama kecoa juga seperti itu. Oke. Nah, kalau masalah untuk menanam bunga air mata pengantinnya itu kira-kira harus dari tanah yang dicampur khusus dengan apa gitu? Apa cuma tanah aja langsung apa ya gimana, Pak? Ya itu sebenarnya tanah ya dikasih rabu. Sebenarnya kalau misalnya dikasih merang itu, jadi bahasanya itu kalau dikasih merang supaya perkembangan akarnya itu kan lebih cepat sih. Beda dengan kita cuman tanah aja, cuman tanahnya, jadi kan untuk perkembangan akar itu kan susah gitu. Oh gitu. Nah, itu kan kalau madu kelanceng kan berarti nggak menyengat ya Pak ya, nggak menyengat kayak lebah biasa. Nah itu cara memanennya gimana Pak? Ada alatnya tersendiri apa gimana? Ada alatnya tersendiri. Itu alatnya itu kita bisa beli. Kalau misalnya untuk manual awalan kita tahun 2020 itu ya cuman pakai alat suntik itu. Karena sekarang udah berkembang, udah mulai banyak, kayaknya lama juga. Akhirnya kita belilah gitu untuk alat. Buat mempercepat ya Pak. Ini mungkin alatnya nanti kita ya bisa langsung praktek ya. Oke, kita langsung praktek. Ya udah kayak itu. Ya, kalau misalnya langsung praktek, ayo ambil di video. Hai guys, di sini kita mau ikut bapaknya panen madu kelanceng. Enggak, cuman dia biasanya senang sama barang-barang gelap. Oh, barang-barang gelap, untung terang ya Pak. Lah gitu saya gelap. Iya, untung terang. Ada enggak ya, kalau kira-kira enggak ada kita pindah cari yang masih Oh, bentuknya ada. enggak kayak lebah gitu ya. Bukan madu, Neng. Oh iya. Gitu. Yang masih tutup-tutup ya Pak ya? Yang udah ketutup yang madu. Oh begitu. Nah, jadi kan kalau yang model-model hitam-hitam gini apa putih-putih ini jamur dia. Yang mana? Yang ini tuh Pak? Oh berarti kalau ada itu, jamurnya dia dikit gitu. jadi ya Oh iya. Caranya disedot gitu ya. Itu nanti kalau udah yang udah dibuka nanti sama kelancengnya ditutup lagi nggak Pak? Iya, ditutup lagi. Dia ngasilin madunya ditutup lagi terus. Jadi kan model ini nih yang udah bolong ini kan kemarin ini ceritanya udah dipanen. Nih sama dia kan udah mulai mau ditutup lagi. Nah, contoh nih. Ini kan udah ada madunya nih. Nah, ini cuman kadar airnya masih tinggi. Ini juga ya manis, cuman masih berupa air dia tuh. Tapi manis dia. Gitu. Kayak model-model kayak gini tuh. Ini udah ada madunya. Cuman belum ini dia. Kadar airnya masih tinggi.
belum kental banget belum gitu kental. ya, Pak. Nah, nanti kalau misalnya udah kental kan keisi Iya. ketutup sama dia udah kayak gini nih. Ini kan udah ada tuh. Nah, tuh. Ini masih sayap. Masih ada nggak di situ yang ketutup? Kayaknya udah nggak ada. Udah ada, kita cari lagi. Cari lagi. Ternyata tidak menyengat. Oh ternyata apa ya? Oh semut ternyata. Dia kan suka yang gelap-gelap. Ya lebah juga sama kayak manusia, ada yang getol, ada yang males, sama aja. Nanti yang malesan dia di dalam aja ya, Pak. Nggak dalam mau nyari aja. makanan. Mager dia. Oh, mager ngeri. dia. Kita loh Jon, kayaknya Jon bentuk. Ya kalau bisa jangan di ini apa? Jangan di depannya, di depan pintu keluar masuknya itu. Oh hati-hati sengat kamu nanti ya. Oke, di sini adalah proses yang tadi. Proses pembukaan hasil madu tadi. Ditaruh wadah ya. Itu juga nih saringan berada. Oke guys, ini saatnya kita mencicip ya. Gimana rasanya ngambil madu dari tempatnya? Langsung. Oke, Secara mari langsung. kita mencicip. Strawberry. Mancap, Enak sekali rasanya ngap. seperti Anda menjadi instrumen. Apa? Instrumen. Instrumen. Airnya sih tinggi. Berarti kalau udah dapet sebulan gitu kental banget ya, Pak? Kental banget. Tapi semakin kental apa dia jadi semakin berat ya, Pak? Iya, ini kalau misalnya kita jual kiloan dia malah Beratnya kalau udah berbulan-bulan gitu ya? iya, mungkin dari kadar airnya. Makanya kadang-kadang orang berpersepsi masalah madu asli atau palsu. Iya. Kadang-kadang madu ini apa asli itu dimasukin kulkas kok nggak beku gitu kan. Ada Iya. bahasa kayak gitu. Ada banget kayak gitu. Jadi itu ternyata semenjak saya ikut di Lebah ini, jadi ternyata madu juga sama kayak model jagung, model padi. Dia itu ada kadar airnya gitu loh. Kalau misalnya kadar airnya masih tinggi, masukin ke kulkas, Jadi ya tetap jelas tetap beku gitu. Berarti Dan- kalau mau kayak madu yang nggak beku gitu di kulkas harus yang lama Yang gitu lama, ya, Pak? iya Biar yang kental. lama. Katanya madu kalau semut nggak mau, itu ya tetap bohong. Yang namanya juga barang manis tetap aja. Oh, semutnya tetap kalau nggak banyak percaya ya, ini, Pak? Kalau nggak percaya ini nanti lah dirubung semut. Oh gitu. Nih kalau nggak percaya ini lah dirubung semut loh. Lihat aja. Berarti semut nggak suka madu itu mitos ya, Pak? Mitos. Mitos sekali pemirsa. Gimana kok diminum? Dicoba dulu Dicicipin, ya, iya, Pak. coba. Oke, kita coba ya. Kecut manis. Rasanya gimana, Mbak? Hmm, enak. Manis tapi ada kecutnya, ada asamnya ya. Udah kok. Ya kata Bapak tadi emang benar. Jadi ketika dia belum lama madunya, teksturnya ini agak cair karena dia masih banyak mengandung kadar air gitu. Jadi kalau di kulkas juga tetap beku. Kalau ini masih cair banget nih. Kalau biasanya kan kita taunya madu kental banget kan. Ini enggak nih, agak cair kan. Rasanya juga masih asli banget. Rasanya mantap. Mantap. Potong itu jadi Iron Man. Ya, rasanya gimana, Bang? Belum. Asam-asam keping. Asam-asam. Brewoknya itu loh. Enak sekali. Udah? Sama ibunya udah masih gawana udah. Luar biasa. Mantap. Sekejut pulau Jawa. Iya semut deh. Coba sih. Kebanyak, terlalu banyak. Enak Iki wis apel. memel. Kan bisa ya? Iya di. Enggak anggo lah kurang tasnya mana. Nah. Manis. Waduh, rasanya menjilat-jilat. Tambah Mempertambah umur. Bertambah umur. Sejenis apa? Tambah ya. Ih, jangan. Lanjut nih rekamannya.
Nah, ini ya pemirsa, ini yang warna. Nah, itu Ini yang katanya udah lama nih, udah berbulan-bulan baru dipanen. Nah, ini kenapa sih Pak kok warnanya beda ya antara botol satu dan botol satunya? kalau yang ini kan madu cerana. Oh, madu cerana. Madu cerana. Lah, kalau kata orang Jawa tawon unduan. Itu ada di belakang, Oh, tapi tawon yang besar yang gigit itu. yang suka ngentup, yang Iya. agresif. Ya ini kalau cerana. Sing suka ngentup wong yang ngono wae, menyengat. Iya, lebih kental. Untuk lanceng ini kita umur sebulan setengahan lah. Ya kita sebulanan lah itu. Baru kita Bagusnya, panen. baru Jadi panen. warnanya seperti itu. Kalau ini, kan masih rasanya agak sengak-sengak ini. yang Piye apa jare Jawa? Yang ini? Kata bahasa Indonesianya sengak iki. Ah, Ayo. rada menyengat gitu loh ke hidung. Ini. Kalau itu kan cuman manis, asem. agak ada kecutnya, seger. Kalau ini yo sengak Mungkin iku karena mau. kandungannya juga dia agak lebih banyak apanya gitu mungkin ya Pak. Jadi agak beda rasanya. Iya. Nah, ini kalau dijual di botol kecil ini yang madu kelanceng berapa Pak? Itu kan kita ini kelompok itu binaan dari TNWK ini. Untuk sementara ini kan di Tegalios itu kan ada 2, Iya. di Kebumen 1, dusun 4, sama di sini dusun 5. Cuman kakak kelas kita ini itu dari Rantau Jaya Udik 2, dari Gambas itu dia udah berjalan duluan dari kita itu 2 tahun. Itu kita udah punya kesepakatan kelompok itu kita jualnya milian kalau untuk madu kelanceng. 1 milinya itu 1.000 milinya rupiah. Rp1.000. Nah, sedangkan kita kemasan ini C1000 itu 140 mili. 100. Oh, berarti 140.000. 140.000. Oh, termasuk. Tapi kalau misalnya ada tetangga terus anggota lah yang datang ke sini, masa botol kecil gini kok 140, alangkah mahalnya gitu loh. Tetap aja ada toleransi lah. Iya. Yang paling kita jual tuh 110. Ya murah-murahnya 100 kalau mau misalnya datang. Tapi kalau misalnya kita anter, ya ada biaya ongkirnya. Kita jual sampai 120 gitu. Tapi Jadi kalau perkiraan 100.000 Ya, satu botol 100.000. kecil ini ya Iya. Pak. 100.000 ini satu botol. 100.000. Nah, kalau yang madu ini Pak, yang besar ini perkiraan harganya berapa? itu kita jual kesepakatan ini 150. Oh, lebih murah madu ini ya Iya, Pak? 150 gitu. Ini khasiatnya sih kalau misalnya untuk ini aja ya karena kita belum di lab juga. Untuk daya tahan tubuh aja. Untuk madu ini, cerana ini. Kalau ini Oh, ini Hasilnya 460 mili cuma 150.000. Sedangkan ini 140 mili Ya, 100.000. mungkin dari harganya itu juga, mungkin dari khasiat mungkin lebih. Iya. Heeh. Dari ibaratnya dari warna aja kayaknya agak lebih ke herbal ini ya. Ini Iya. agak kayak banyak mengandung serbuk-serbuk. Oke, baik. Terima kasih ya Pak sudah mengajarkan kami bagaimana cara proses dari membudidayakan madu lanceng, dari kita budidaya bunga air mata pengantinnya juga. Nah, sampai kita ikut panen juga, ngerasain juga rasanya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatin juga bisa bermanfaat dan kita di rumah juga bisa mempraktekkan gitu gimana cara membudidayakannya. Oke guys, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye bye. Gak ada salam nih. Belakang layar ya. Pas